Halo, balik lagi di episode Balapedia yang keempat, edisi berapa biaya bangun mobil balap kamu. Di episode ini, gue akan bicara mengenai modifikasi mesin. Nah, modifikasi mesin ini ininya luar biasa, range-nya luar biasa. Lu bisa berbuat apapun di mobil lu untuk mengupgrade mesin. Keindahan dari balap adalah lu semuanya harus punya spesifikasi mesin yang seragam di kelas yang dipertandingkan. Jadi nggak ada advantage, nggak ada orang yang punya mesin lebih kencang, nggak ada orang yang mesinnya lebih pelan, kecuali dia mengikuti kelas tertinggi yang disebut open class yang bebas modifikasi apa aja. Nah, di situ baru gap-nya akan terjadi. Tapi di kelas yang lain akan sama-sama aja. Untuk mesin, lu pasti tahu lah mesin bentuknya kayak gimana. Mesin ini kan komplit ya, dari atas namanya cover head, tengahnya head, bawahnya block. Udah komplit nih, kita sebutnya long block. Di dalam long block atau di dalam satu mesin, apa aja sih sebetulnya yang bisa dimodifikasi? Orang biasanya, entry level pertama kali mereka memodifikasi mesin, biasanya mereka ganti knalpot. Atau orang selalu bilang headernya ganti headernya gitu. Pertama kali orang biasanya modifikasi mesin tuh dengan knalpotnya. Knalpotnya mana? Knalpot yang paling belakang dulu, saringan knalpot. Habis itu mulai ke depan, habis itu mulai mengganti bagian mesin keseluruhannya. Tapi kalau untuk header, yang gampang dimengerti adalah itu yang bentuknya, kalau silinder 4 ya ada 4 pipa di situ, itu yang diganti. Itu namanya header. Nah, header biasanya berpengaruh sekali untuk tekanan, terutama tekanan bawah atau tarikan bawah. Kalau headernya pendek, kalau mau tarikan panjang, headernya dibikin bentuknya agak lebih panjang. Ya, itu knalpot. Nomor 2, kalau orang suka belum ganti apa-apa, gini deh, di porting polish aja deh headnya. Nah, ini adalah head. Ini head yang kecil, ini headnya Subaru soalnya. Jadi di head ini lu bisa bermain. Ya, di head ini lu bisa bermain. Lu lihat, ini bagian intake-nya nih, lu bisa porting, lu gedein, atau angle datangnya dibikin beda, supaya tekanan anginnya masuk sini lebih banyak, dan pembakarannya lebih banyak, lebih ekstra. Kalau polish, lu bermain polish di tengah-tengah sini nih, bagian klep gitu-gitu ya. Bagian klep nih lu polish supaya klepnya juga lebih lancar jalannya. Di belakang klep ini itu ada pair klep, which is bisa lu ganti juga. Klepnya bisa lu ganti juga yang lebih enteng. Banyak deh pokoknya. Yang mahal adalah bermain di head. Di dalam head itu juga ada apa? Ada camshaft. Ini yang mengatur durasi bukaan klep berapa lama. Nah, banyak orang terobsesi pakai cam tinggi. Ya oke, kalau lu emang bisa nyetir RPM tinggi, tapi kalau nggak bisa nyetir RPM tinggi, lu harus bisa buka klep lebih lama di putaran bawah supaya tarikan bawahnya juga lebih kencang. Jadi jangan salah milih cam mentang-mentang orang pakai cam tinggi, lu ikutin pakai cam tinggi, padahal lu nggak bisa juga nyetir ya, RPM ketinggian, mesinnya belum tentu kuat juga. Ya, filosofinya itu penting. Terus habis itu, lu bisa bermain lagi di piston nama stang. Nih, piston sama stang. Tangan gue udah hitam kayak apa nih? Apa-apa deh. Piston sama stang. Pistonnya mau lo ganti bahannya forged, lo mau ganti high com, lo mau ganti low com, lo mau bikin stangnya juga lebih kuat, mau yang lebih lebar, lebih apa? Ini adalah yang membakar, boom! Api supaya menjadi tenaga. Turun ke bawah, naik, dang! Piston sama stang itu berteman dengan krek as. Jadi dia masuk di tengah-tengah sini, plok dipasang. Piston. Ini dan krek as itu berjalan sangat berat. Karena dialah yang memutar mesin secara keseluruhan. Si krek as ini juga bisa bikin bilet, asal kuat aja ongkosnya. Dan ini sangat mempengaruhi RPM berapa mesin itu tahan.
Jadi stang, piston diperkuat, camnya ditinggiin, headnya dimainin, wah bisa segala macam. Udah gitu, lu ngomongin juga ini, kalau turbo nih. Turbo sangat banyak yang bisa dimainin. Lu bisa ganti kompresornya, lu bisa ganti ball bearingnya, lu bisa ganti ukuran depannya atau belakangnya, apa segala macam, kombinasinya unlimited kalau turbo. Ini yang memutar angin nembak ke turbo. Nih lubang ini nih, lubang ini itu masuknya ke sini, ke atas turbo. Puff, dia yang menekan turbo, turbo yang muter, tenaganya keluar. Terus di turbo ini didinginin pakai apa? Pakai intercooler. Nah, intercoolernya juga ukurannya beda-beda. Kalau lu taruh di depan, tarikannya akan RPM berapa, di bawah kalau dekat V-mounting RPM-nya kayak bagaimana, segala macam. Nah, ini semua kok dijadiin satu, brek, jadilah mesin. Tapi mesin kan belum ada api ya. Ya kan, baru ada mekanisme semua. Apinya itu datangnya dari busi, datangnya dari coil, datangnya dari injektor, datangnya dari bensin. Di kombinasiin itu semua, jadilah tenaga mesin. Perlu diingat, teknologi mesin itu berkembang sesuai dengan teknologi zaman. Jadi lu semua juga kalau memilih pelumas, mobil, motor, juga harus disesuaikan dengan teknologi mobilnya. Bukan karena brandnya udah lama, jadi lu mesti loyal sama brand yang lama itu. Karena biasanya brand itu selalu mendevelop. Nah, contohnya Pertamina. Dulu punya Mesran, terus ada Prima XP, terus ada Fastron. Mesran, Prima XP, sama Fastron itu tiga-tiganya selalu keep up sama teknologi mesin yang ada. Mobil atau motor semakin kesini, mesinnya semakin sempurna. Artinya dibutuhkan pelumas yang cair. Beda sama mobil zaman dulu, mesinnya gede, tenaganya kecil. Mobil sekarang, mesin kecil, tenaga gede. Efisiensi bahan bakar dapat, tenaga juga dapat. Nah, kalau lu pakai perumas yang super kental di mesin mobil baru, ya nggak cocok. Karena kan kalau kental susah geraknya. Kalau cair, pelumasan lebih baik, mesinnya lebih loncer, tenaganya juga lebih keluar. Dan terakhir, emisi gas buangnya pun juga lebih sempurna. So, jangan kejebak sama paradigma lama. Ikutin teknologi, di Pertamina lu punya pilihan, Mesran untuk mobil lama, Prima XP untuk mobil medium, dan Fastron untuk mobil masa kini. Sesuaiin aja sama SAE manapun yang lu perluin. Baca instruction book mobil lu masing-masing supaya nggak salah. Untuk membuat semua ini berjalan dengan baik, lu membutuhkan ECU yang bisa secara detail mengkalibrasi ini semua supaya menjadi tenaga. Ya. Dan ECU yang semakin mahal, kalibrasinya juga semakin susah, tapi semakin detail. Ibaratnya gini, kalau ECU yang murah, lu bisa ngatur tenaga atasnya doang. Kalau yang mahalan dikit, bisa ngatur atas sama bawah. Lebih mahal lagi, bisa per 1000 RPM. Lebih mahal lagi, bisa per 500 RPM. Lebih mahal lagi bisa 200 RPM per 200 RPM. Lebih mahal lagi per 100 RPM. Lu bayangin lu bisa ngecun per 100 RPM dari 0 sampai misalnya limitnya berapa? 7.500 ya kan? Berarti lu punya kesempatan untuk mengatur 75 kali pengaturan ECU, pengaturan data yang masuk di setiap 100 RPM. Lu bayangin. That's why ECU itu mahal. Nah, ECU itu juga harus dikombinasikan dengan wiring yang tepat. Nah, wiring ini itu juga punya berbagai macam kualitas. Kalau ECU udah beres, wiringnya juga perlu dipahami. Karena desain dari wiring ini kalau complicated, kalau lu ada trouble, lu nggak tahu mana yang rusak. Makanya kalau mobil-mobil yang kelasnya internasional atau kelas tinggi, mereka itu pakai aeroplane jack. Jadi kayak pakai jacknya helikopter. Biasanya kan dari mesin sampai tangki bensin belakang itu satu kabel, ya kan? Paling ada perapatan 1-2 biji lah kemana-mana. Tapi dengan air equip jack itu, lu misalnya dari tangki bensin sampai kabin satu sisi, satu potong. Dari kabin belakang sampai firewall satu. Dari firewall sampai ECU sampai mesin satu. Jadi kalau ada apa-apa lu bisa belah 3.
Jadi nggak perlu turun kabel, keluarin dari mobil yang akan bertebaran besar banyak kayak ular, dan ularnya juga ular kusut. Satu mobil itu, dengar-dengar kalau nggak salah, bisa ngabisin kabel 100 meter, 150 meter, 200 meter, 250 meter, 300 meter. Kalau nggak salah bisa sampai segitu deh. Lu bayangin, mobil panjangnya nggak nyampe 5 meter. Tapi lu bolak-balik beberapa kabel, sampainya sampai ratusan meter kayak gitu di dalam mobil kita. Untuk ECU, lu investasi semahal-mahalnya, sama aja kayak lu beli laptop yang paling mahal, lu beli handphone yang paling mahal, tapi lu nggak bisa makainya, iya nggak ada gunanya. ECU itu perlu dicun oleh tuner. Nah, tuner yang profesional, makanya harganya mahal. Kenapa? Karena otaknya dia untuk ngecun, ya tadi gue bilang, kalau lu pakai yang paling mahal, dia cun lah 100 RPM. Lu bayangin satu mobil, lu ngecun 75 kali. Soalnya dari mulai ignition sampai RPM paling atas, setiap 100 RPM lu masukin. Sementara orang kalau ngecun biasa aja nih, misalnya pakai piggyback gitu, itu cuman secara berjamaah semua dinaikin atau secara berjamaah semua diturunin variabel dari yang ada di ECU. Itu aja udah seharian. Lu bayangin 75 kali yang harus lu tune, ya itu is very complicated. Walaupun ada softwarenya auto tune, tapi itu hanya dapat base map aja, nggak bisa langsung diaplikasikan ke mobil. Jadi ya banyak sekali, tergantung investasi yang lu mau seperti apa. Sekarang gua kasih tahu harganya satu-satu. Porting polish. Porting polish itu nggak mahal. Porting polish tergantung besar mesinnya, mungkin bisa dimulai dari porting aja, polish aja, masing-masing 3 jutaan gitu. Bisa juga sampai 20 jutaan, tergantung berapa gede mesinnya. Piston sangat bervariasi. Ada piston yang harganya 4 biji 5 juta, ada piston yang harganya 4 biji 30 juta. Lebih dari itu juga ada. Kerak as, ini biangnya mahal. Kerak as ini karena harus dibikin dari satu balok besi, satu balok aluminium, magnesium casting atau apalah namanya itu. Ini bisa sampai 150 juta. Okay? Cam tuh variasi juga, mungkin start dari zaman sekarang mungkin 5-7 juta sampai 40 jutaan kali kira-kira. Terus ini tempat oli. Turbo, waduh turbo lu, you name it lah. Turbo dari mulai 2,5 juta sampai, ya itu turbo yang kecil banget yang 1000 cc, mungkin dapat second harga segitu. Tapi kalau turbo baru start from 15 juta, kayak turbo Evo tuh 40 jutaan sekarang. Turbo yang gede banget itu yang buat drifting tuh bisa sampai 70-80 juta. Terus ECU. Nah, ECU nih is a funny game deh kalau ECU. Karena ECU itu kan juga sky is the limit. Kalau ECU ini lebih ke preferensi, lebih ke kesukaan kita mau mereknya apa. Ada Dastec, ada Motec, ada Haltech, ada Magneti Marelli yang mahalnya minta ampun, ada Bosch, ada Cosworth, ada Pactel, ada Monster, aduh gue gak bisa sebutin namanya satu-satu deh, tapi banyak banget. Nah itu variasi, kalau dari piggyback dari 7,5 juta udah bisa beli. Tapi kalau sampai yang mahal banget, Magneti Marelli itu bisa sampai 200 juta, 300 juta, itu kira-kira. Terus kabel juga, wiring tuh orang biasanya kalau wiring biasa minta bikin wiring harga 7-10 juta, tapi kalau yang air equip itu tergantung juga berapa complicated lo bikin sistem kelistrikan dalam mobil, karena ada sistem kelistrikan baru yang paling baru namanya PDM. PDM ini udah nggak pakai sikring lagi, tapi semua dikontrol oleh modulnya PDM. Ya kalau ada apa-apa dia yang ngedetect. Itu untuk wiring, kalau yang entry level Motec wiring tuh bisa harga sekitar 20 jutaan semobil. Tapi untuk mesin V8 yang dipakai off-road gitu ya, jadi waktu itu mobil tubular itu kabel, ECU, display, PDM, terus apa lagi? Oh, panel, pencetatan panel itu sampai 27.000 US. Tapi ya itu waterproof, heat proof, terus ya aeroquip gitu-gitu dan lebar gitu-gitulah. Jadi ya variasi harganya sangat bervariatif sekali. Ya, oke. Informasi banyak kan? Cukup banyak. Kalau ada yang kalian mau tanyain, silakan tulis aja di bawah. Karena nanti di episode berikutnya atau di episode berikutnya lagi, gue akan coba jawab pertanyaan kalian. Yang pingin tahu lebih lanjut budgeting ini
seperti apa? Ya, mudah-mudahan sih bisa punya wawasan gimana solusinya, gue harus mulai di mana dan bagaimana, dan modifikasi gue mau sampai setinggi langit kah? Apakah perlu atau enggak? Menurut gue nggak perlu, pakai secukupnya sesuai dengan kemampuan kalian nyetir, skillnya sampai di mana. Jangan membahayakan diri sendiri. Oke? Udah cukup yang ini ya. Ketemu lagi di episode depan. Bye-bye. Di sini udah kelihatan jelas top mounting mobil balap itu solid. Kenapa solid? Soalnya dengan siksaan di keadaan balap, tentunya mobil yang kecepatannya jauh lebih tinggi daripada mobil biasa itu akan mengalami gentakan-gentakan pada suspensi di kecepatan yang tinggi. Artinya gerakan suspensi dan bannya pun juga nonjok ke atas juga lebih kuat.